Bagaimana jika seseorang yang kita cintai dan sudah tiada, tiba-tiba hadir kembali dalam sosok orang lain? Film ini mengisahkan Louise, seorang wanita yang hidupnya berubah drastis ketika bertemu dengan mahasiswa baru bernama Scott, yang memiliki wajah, sikap, bahkan kenangan mirip dengan cinta pertamanya yang telah meninggal. Pertemuan itu menyalakan kembali api cinta, namun juga membawa dilema antara kenyataan, obsesi, dan masa lalu yang belum terselesaikan. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya di sini. You work for your uncle selling cars. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Louise Harrington, yang sedang bersiap-siap bekerja. Dia adalah kepala departemen seni di Universitas Columbia. Di kantornya, dia tampak kesepian, baru saja berpisah dari suaminya, Peter. Meski telah berpisah, mereka masih berhubungan dan berbagi ikatan hangat dan akrab saat makan siang. I can hear you. You're going to pay for a gas. Peter, it's fine. Try pushing 2 magnets together. It was a good marriage, we had 10 years. Kemudian, Louise kembali ke kantornya dan melihat sebuah amplop yang ditujukan khusus kepadanya. Di dalam, dia menemukan formulir aplikasi dari seorang siswa bernama Scott. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya dan Louise memutuskan untuk menghubunginya dan menawarkan wawancara kepadanya. Awalnya Scott tampak gugup tetapi setuju untuk diwawancarai dan mereka menjadwalkannya pada hari Senin. Is this F. Scott Feinstein? This is Louise Harrington calling from Columbia University. Actually, I'm calling to schedule an interview. Good. When were you thinking? Monday? Okay. What time? 12:30. And you can bring them with you then. Malam itu, Louise mengunjungi ibunya, Ellie, yang tampak agak gelisah saat Louise menyebutkan bahwa saudara laki-lakinya Sammy akan berkunjung. Setelah ibunya meninggalkan ruangan, Louise mengunjungi ruangan bekas kamarnya. Di sana, kenangan dari masa SMA-nya membanjiri benaknya, terutama saat dia jatuh cinta pada seseorang bernama Scott. Kini sambil memegang fotonya yang tercetak pada kartu nama, dia mendapati dirinya terperangkap dalam gelombang nostalgia yang tenang. Keesokan paginya, Louise turun ke bawah dan mendapati saudara laki-lakinya Sammy telah tiba. Penasaran dengan acara keluarga terkini, dia bertanya kepada ibunya tentang pertemuan terakhir mereka. Ellie merenung dalam diam, sambil menyebutkan sesuatu yang sangat meresahkan Louise. Keesokan harinya, Louise berpakaian lebih elegan untuk mempersiapkan wawancara. Namun saat dia menunggu, dia semakin cemas karena Scott terlambat. Akhirnya, dia memutuskan untuk menelepon rekannya, Mary, yang bekerja sebagai asisten administrasi di kantornya untuk bertanya tentang Scott. Namun Mary bercanda menjawab bahwa Scott telah menghilang 20 tahun lalu. Sebuah komentar yang menyentuh hati dan membuat Louise mengakhiri panggilan. Akhirnya, Scott muncul sambil tersenyum dan Louise terkesima melihat betapa miripnya dia dengan anak laki-laki yang pernah dikaguminya semasa SMA. Saat Scott mulai menyiapkan slide presentasinya, ketukan pelan mengganggu mereka. Itu Peter yang bertanya apakah dia bisa mampir malam ini. Louise setuju dengan lembut dan Peter diam-diam berjalan pergi. Saat Louise mengulas slide presentasi Scott, dia benar-benar terkesan dengan kualitas karyanya. Scott, yang percaya diri namun tenang, mengatakan kepadanya bahwa dia merasa senang dengan hasilnya dan yakin dia memiliki peluang nyata untuk diterima. Tanpa mengajukan pertanyaan apapun tentang program tersebut, Scott tiba-tiba minta izin dan mulai pergi. Terkejut dengan kepergiannya yang tiba-tiba, Louise secara naluriah menawarkan untuk menceritakan lebih banyak tentang universitas itu, dengan harapan percakapan dapat terus berlanjut. Meskipun sedikit bingung, Scott setuju untuk mendengarkannya, dan mereka akhirnya menemukan diri mereka di rumah Louise, melanjutkan diskusi dalam suasana yang lebih santai. Di sana, saat suasana mulai membaik, Scott menyarankan untuk berbagi sebotol anggur. Selama percakapan mereka yang tenang, Scott dengan lembut memegang tangan Louise, menelusuri lengannya dengan rasa ingin tahu yang lembut. Momen itu secara alami mendekatkan mereka dan mereka berbagi pelukan penuh emosi di sofa. Do you have something? Yeah. Setelah itu, Scott, yang kini sedikit ragu, bertanya apakah kedekatan mereka dapat memengaruhi peluangnya di universitas. Louise segera menenangkan diri, dengan lembut mengalihkan topik pembicaraan dan mengatakan bahwa dia harus kembali ke kantor. Sebelum pergi,
Scott mengusulkan agar mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama nanti. Louis mempertimbangkan segalanya dan mengalihkan untuk menawarkan Scott untuk mandi sebelum dia berangkat ke kantornya. Di kantornya, Louis duduk sendirian, meninjau kembali slide presentasi Scott, tenggelam dalam pikirannya. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Missy, sahabatnya yang terus terang dan humoris, mulai mengobrol tentang minat terbarunya, seorang pria yang dengan bercanda disebutnya sebagai calon pengemudi Ubernya, meskipun ia sudah menikah dan memiliki anak kembar. Namun di tengah-tengah percakapan, Missy menyadari ada yang aneh dalam suara Louis. Karena khawatir, dia dengan lembut bertanya apa yang sedang terjadi malam itu. Louis dengan senang hati menceritakan kepada temannya itu tentang hubungan barunya, bagaimana setelah bertahun-tahun mengalami kekosongan emosional, dia akhirnya menemukan seseorang untuk mengisi kekosongan itu. Dia menemukan seseorang yang lebih muda yang membantunya menemukan kembali kebahagiaan cinta. Malamnya Louis bertemu dengan Peter. Mantan suaminya itu segera menyadari bahwa Louis memiliki seseorang yang baru dalam hidupnya. Namun saat mereka mengobrol di apartemennya, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Dalam momen kejujuran, Peter mengakui bahwa dia telah berselingkuh selama pernikahan mereka, tidak hanya dengan wanita, tetapi juga dengan pria. Seolah itu belum cukup, Louis sangat terpukul ketika mengetahui bahwa salah satu kekasih Peter adalah adik laki-lakinya sendiri. Peter memohon kesempatan kedua, seolah pengakuannya sebelumnya tidak cukup untuk menimbulkan kekacauan. Dia ingin memperbaiki pernikahan mereka, tetapi Louis, yang diliputi keterkejutan dan amarah, tidak dapat mengatasinya. Dalam keadaan marah, dia mengusirnya dari apartemennya, karena tidak tahan lagi mendengarkan dan menerima kenyataan itu. Keesokan harinya, Scott muncul lagi di tempat Louis dan langsung merasakan ketegangannya. Karena khawatir, dia bertanya apa yang mengganggunya. Louis mengatakan kepadanya bahwa dia masih marah dan terluka setelah pertemuan dengan Peter. Louis terbuka, mengungkap bahwa dia baru saja mengetahui kebenaran menyakitkan tentang mantan suaminya, sesuatu yang belum pernah dia hadapi sepenuhnya sampai sekarang. Scott menawarkan kenyamanan yang tenang, meyakinkannya dengan kesabaran dan pengertian. Louis, yang masih rentan, berjanji bahwa masa lalu tidak akan datang di antara mereka. Mereka lalu berbagi malam yang penuh kelembutan dan kedekatan emosional, membiarkan diri mereka hadir pada saat itu. Keesokan harinya mereka nongkrong di bar. Di sana Scott menatap Louis dengan penuh kasih dan mengatakan hal-hal yang membuat Louis tersenyum lagi. Tidak butuh waktu lama, mereka akhirnya tenggelam dalam ciuman penuh gairah. Namun kemudian, tanpa diduga, salah satu teman Scott muncul. Dia mendekati Louis dan memperingatkannya tentang Scott, mengklaim dia memiliki reputasi buruk dan baru-baru ini menyakiti hati wanita lain. Louis, yang dibutakan oleh perasaannya terhadap Scott, menolak mempercayai peringatan itu dan menganggap kata-kata temannya sebagai kebohongan. Scott menyadari keraguan Louis dan tiba-tiba menyebut Missy, teman dekat Louis, yang mengejutkannya karena Scott belum pernah bertemu. Scott menjelaskan bahwa dia mengunjungi Missy untuk mempelajari lebih lanjut tentang Louis. Dia tahu betapa lama dan dalamnya persahabatan mereka sejak sekolah menengah. Tindakan penuh perhatian ini, di mana Scott berusaha keras untuk memahami masa lalunya dan bertemu dengan sahabat karibnya, sangat menyentuh Louis dan memperkuat keyakinannya bahwa perasaan Scott tulus. Kemudian, mereka kembali ke apartemen. Ketegangan emosional di antara mereka meningkat. Tampaknya mereka akan melanjutkan hubungan intim mereka. So, what shall we pretend? Now I'm going to describe a situation to you. I'm a car salesman. Used cars. Wow. He has nothing... Hey. Keesokan paginya, Louis mendapati dirinya sendirian di tempat tidur tanpa tanda-tanda kehadiran Scott. Dia hanya bisa memikirkan satu kesimpulan. Dia pergi tiba-tiba. Gelombang kesadaran melandanya. Dia merasa dimanfaatkan dan ditinggalkan. Patah hati, dia pergi ke rumah ibunya dan menangis terseduh-seduh. Dia menceritakan segalanya padanya. Pengkhianatan Peter, kekecewaannya yang kembali terhadap Scott. Dia merasa hatinya hancur lagi. Malam harinya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berbicara kepada adik laki-lakinya. Dia ingin mengetahui kebenaran tentang hubungannya dengan Peter. Adiknya mengaku bahwa saat Louis sibuk bekerja, Peter merasa kesepian. Pada saat yang rentan itu, Peter menghampirinya dan menawarkan uang untuk berhubungan. Pengakuan itu sangat menyakitkan dan Louis merasa seperti tanah runtuh di bawahnya. Setelah berbicara dengan saudaranya,
Louis memutuskan untuk mengunjungi Missy, berharap untuk mengetahui di mana Scott berada. Namun, alih-alih jawaban, Missy malah memberinya petunjuk samar-samar. Dia menyiratkan bahwa mungkin Scott tidak begitu puas terhadap Louis seperti yang dia kira dan bahkan mengisyaratkan bahwa dia dan Scott mungkin berselingkuh di belakang Louis. Pengungkapan ini terasa seperti tamparan di wajah. Sahabatnya telah mengkhianatinya dengan Scott. Hancur dan marah, Louis meninggalkan rumah Missy karena tidak mampu menerima pengkhianatan tersebut. Saat kembali ke apartemennya, dia menghadapi dengan kejutan lainnya. Scott sedang duduk di luar pintunya sedang menunggunya. Merasa frustrasi dan marah, Louis mengkonfrontasinya dengan klaim Missy. Scott, yang tampak bingung, menjelaskan bahwa Missy lah yang menghubunginya, bukan sebaliknya, tetapi penjelasannya tidak meyakinkan Louis. Rasa sakit, frustrasi, dan kurangnya kepercayaan telah melukai terlalu dalam. Marah dan tak berdaya, Louis masuk ke apartemennya, meninggalkan Scott di luar. Namun kejutan berikutnya menanti di dalam. Peter sedang menunggu di kamarnya. Dia mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas semua rasa sakit yang telah ditimbulkannya. Entah bagaimana dia berhasil mempengaruhi Louis secara emosional, dan pada saat itu dia tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Jadi dia menawarkan hubungan untuk menghiburnya. Keesokan paginya, suara ketukan pintu yang keras membangunkan Louis. Scott telah memasuki apartemen dan matanya kaget saat melihat Peter di sana. Ketegangan langsung memenuhi ruangan. Peter yang jelas-jelas bingung, bertanya siapa pria itu. Tanpa ragu, Louis mengklaim dia hanya pelamar pekerjaan untuk posisi asisten. Namun Scott tidak menahan diri. Dia dengan berani mengungkapkan bahwa dia sebenarnya pacar barunya. Situasi dengan cepat meningkat dan konfrontasi meletus di antara ketiganya. Pada akhirnya, Louis mendorong Peter untuk pergi, dan dia melakukannya dengan enggan. Begitu Peter keluar, Scott melampiaskan amarahnya, terbakar oleh rasa cemburu. Hanya memikirkan bahwa mantan suami Louis ada di apartemennya dan membuatnya marah. Louis mencoba menenangkan keadaan, bersikeras bahwa tidak terjadi apa-apa antara dia dan Peter, tetapi Scott tidak mempercayainya. Selama pertengkaran mereka, Louis memanggilnya Scott, yang tiba-tiba membuatnya tertawa. Ia mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Franz Scott, sebuah fakta yang selama ini ia sembunyikan. Dia menjelaskan bahwa dia menggunakan nama Scott karena kedengarannya lebih menarik dalam lamaran pekerjaan. Kemudian dia menjadi serius dan mengejek Louis, dengan mengatakan bahwa Louis tidak pernah melihatnya sebagai seorang seniman sejati, melainkan hanya sebagai Scott, mantan kekasihnya dulu, dan menunjuk lukisan potret dirinya yang telah dia lukis sebagai bukti jati dirinya. Karena menginginkan lebih dari sekedar kata-kata untuk menghiburnya, Scott mengisyaratkan bahwa setelah pertengkaran malam sebelumnya, dia pergi ke tempat Missy. Louis tiba-tiba mengisyaratkan bahwa sesuatu yang fisik telah terjadi di antara mereka. Keesokan harinya, Louis pergi menemui Missy untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Scott pada malam sebelumnya. Missy mulai bercanda, mengatakan mereka hanya mengobrol sampai matahari terbit, yang membuat Louis merasa cemburu. Namun akhirnya, Missy mengakui bahwa dia hanya memberi Scott beberapa minuman beralkohol. Seolah itu belum cukup aneh, dia juga mengakui bahwa ketertarikannya pada Scott muncul karena dia pikir Louis sudah menyerah pada Scott. Pengakuan ini membuat Louis merasa bingung dan bimbang. Kedua sahabat itu berbincang jujur tentang pertengkaran mereka dan hal-hal menyakitkan yang telah terjadi di antara mereka. Missy lalu menceritakan yang sebenarnya. Ia memberitahu Scott bahwa dirinya adalah sosok seperti kekasih Louis di masa SMA. Missy juga memberitahu bahwa dia telah merebut kekasih sahabatnya. Dan saat dia meninggal, Louis terpuruk dalam kesedihan hingga membuat dia dan Peter bercerai. Melalui semua itu, Missy menyemangati Louis agar tidak mudah menyerah saat berhadapan dengan Scott. Dia mendesaknya untuk memperjuangkan kebahagiaannya, alih-alih mengulangi kesalahan hubungan masa lalu yang gagal. Beberapa hari kemudian, Louis memutuskan untuk mengendalikan hidupnya. Dia mulai berolahraga secara teratur dan menggunakan waktunya dengan lebih bijak daripada tenggelam dalam drama hubungan lama. Dengan pola pikir baru ini, dia juga mengunjungi Peter untuk percakapan klarifikasi terakhir. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa dalam emosi di antara mereka dulu, hubungan mereka tidak akan pernah berhasil, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Louis membuat keputusan akhir untuk melepaskannya dan fokus pada awal yang baru. Kemudian, Louis mengunjungi pameran seni yang memamerkan lukisan Scott.
Ternyata Scott mendapat pekerjaan di universitas yang ia lamar. Scott mengucapkan terima kasih kepada Louis atas dukungannya, dan mengatakan bahwa dukungan itu membantunya meraih kesempatan. Tetapi Louis dengan rendah hati menjawab bahwa kesuksesannya adalah karena kerja kerasnya sendiri, bukan karena bantuannya. Film berakhir dengan mereka berdua berjalan bersama melintasi kampus universitas. Mereka berhenti, menatap mata satu sama lain dalam-dalam, dan berbagi ciuman, yang menandai dimulainya babak baru dalam hubungan mereka, babak yang bebas dari beban masa lalu. Dan dengan itu, film kita berakhir. Okay? Okay. I guess I'll see you later. I know where to find you.